Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Pikiran adalah ruang tempat di mana kita mengaktualisasikan diri. Sebuah proses pembelajaran. Pakailah dengan baik demi kebaikan bersama, sesuai yang Tuhan mau. Inilah Ruang PC. Tahun 745 Konsili Roma, di bawah pengembalaan Paus Santo Sakaria, Gereja Katolik secara resmi mengakui 3 nama dari 7 malaikat agung, yaitu Santo Mikael dan Santo Gabriel dan Santo Rafael. Alasannya hanya 3 malaikat agung tersebut yang namanya tertulis dalam kitab suci. 3 malaikat tersebut secara resmi diakui sebagai nama malaikat dalam doktrin Gereja Katolik. 4 lainnya diakui sebagai kelompok kerubim atau makhluk surgawi lainnya, yaitu Santo Uriel, Santo Yeudiel, Santo Barakiel, dan Santo Sietian. Nama malaikat agung Rafael berarti obat Tuhan atau tabib Tuhan atau kesembuhan dari Allah. Kisah malaikat agung Rafael dapat ditemukan di dalam kitab Tobit, khususnya di dalam Tobit bab 3 ayat 17, kitab Tobit 5 ayat 1-23, Tobit 11 ayat 1-19. Namun di dalam kitab Tobit bab 12 ayat 1-12, di mana malaikat agung Rafael menjadi teman perjalanan bagi Tobia, anak Tobit, dalam upaya mencari obat untuk menyembuhkan ayahnya Tobit, berdasarkan kitab Tobit 5 ayat 1 dan 23. Selain itu, ia melepaskan Tobias dari pengaruh setan Asmodeus, Tobit 3 ayat 17. Malaikat agung Rafael juga menjadi penyembuh kebutaan Tobit. Malaikat berperan di dalam penyembuhan mata Tobit yang buta. Tobit 11 ayat 1 sampai dengan 19. Selain itu juga dipercaya sebagai malaikat yang turun ke dalam kolam Betsaida dan membuat air di kolam Betsaida tersebut bergolak hebat, sehingga barang siapa yang mampu turun ke dalam kolam tersebut saat kolam bergolak, maka akan sembuh dari semua penyakit. Dari kisah-kisah itu, malaikat agung Rafael dikatakan sebagai malaikat penunjuk jalan dan penyembuh. Sahabat Ruang PC, kita juga dapat memohon kepada malaikat agung Rafael untuk perlindungan dalam perjalanan, walau hanya sekedar menyeberang jalan. Selain itu, kepada malaikat agung Rafael kita pun dapat memohon pertolongannya ketika kita atau orang yang kita kasihi atau siapa saja yang menderita suatu penyakit. Kepada Tobit, Santo Rafael memperkenalkan diri, "Aku ini Rafael, salah satu dari 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan yang agung, siap untuk melayaninya." Lalu Tobit dan Tobias sujud di tanah dan gemetar ketakutan. Tetapi Rafael berkata kepada mereka, "Jangan takut. Damai sejahtera bagi kamu. Pujilah Allah selama-lamanya. Oleh sebab aku datang untuk menolong kamu atas kehendak Allah, bukan karena kerelaan aku sendiri. Maka nyanyikanlah pujian bagi Tuhan seumur hidup kamu." Tobias 12 ayat 15-18. Umat Kristen menghormati malaikat Rafael sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Sahabat Ruang PC, marilah dengan kerendahan hati yang ada, kita mau memohon dan berdoa kepada malaikat agung Rafael. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak
terlukiskan Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan, agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.